Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang apa nih? Mantanmu masih menyukai kamu dan di sini dia kayak pengen datang lagi ya. Dia pengen datang lagi, dia pengen menghalau atau menghadapi hambatan yang sempat ada di antara kalian. Mungkin penghalang itulah yang menjadi faktor kenapa kalian akhirnya berpisah. Nah, si mantanmu ini mau datang lagi, mau memperjuangkan kamu lagi, bahkan ingin bersatu dan memiliki fase baru lagi bersama kamu. Oke, kita lihat siapakah mantanmu ini ya. Energi kuat ya, energi kuat saat ini kamu dengan dia memang sudah berpisah ya, kalian sudah menjadi mantan. Tapi si orang ini, si dia ini, mantanmu ini tuh masih sering loh stalkingin kamu, masih sering melihat situasi dan keadaan apa yang terjadi dengan kamu. Nah, soalnya dia merasa bahwa saat ini tuh kamu sudah ada yang bersamamu, atau mungkin kamu sekarang tuh sudah ada yang tertarik gitu loh sama kamu ya, sehingga dia mau datang lagi tuh kayak masih perlu strategi, perlu taktik untuk bisa datang lagi atau mendapatkan perhatian kamu lagi. Oke, ini mau azan ya, aku stop bentar ya, kita tunggu azannya dulu. Oke, kalau aku melihat dari kartunya ini sih ya, nampaknya hubungan yang kalian jalani selama ini tuh tidak terasa nyaman ya, karena mungkin hubungan kalian itu tidak berjalan dengan baik ya. Terus itu mungkin aku lihat juga ada masalah tentang komunikasi, terus juga mungkin ada pengaruh dari orang lain. Ya, jarang banget ada, pokoknya di sini aku lihat ada masalah tentang komunikasi. Jadi sebenarnya walaupun ada orang lain yang mempengaruhi hubungan kalian, kalau komunikasi bisa terjalan dengan baik, I think ya bisa gitu ya dikompromikan. Tapi kalau kalau misalkan komunikasi aja udah sulit ya terjalin, ya walaupun gak ada orang lain juga ya akan selalu ada masalah gitu ya kan. Nah, kalau aku lihat di sini udah ada orang lain, tapi ini juga ada masalah karena komunikasi. Banyak sekali ketidaksepakatan atau ketidakpersetujuan di antara kalian ya. Kamu maunya A, dia maunya B. Terus itu aku lihat di sini banyak sekali masalah yang kalian tekan, atau masalah yang tidak terselesaikan di antara kalian. Kalau ada masalah tuh selalu lari dari masalah seperti itu, sehingga ya ada rasa ketidakamanan yang sering muncul di hubungan ini. Terus itu juga aku lihat ada indikasi bahwa dia ini mungkin gak pernah jujur sama kamu, si mantanmu ini ya, sehingga ya aku lihat di sini kamu kayak masih penasaran gitu, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan hubungan ini, kenapa hubungan ini sampai-sampai kayak sulit banget untuk dijalani. Jadi kalau aku lihat ya, kemungkinan kamu berpisah dengan dia, meyakinkan dirimu untuk berpisah dengan dia itu juga butuh waktu lama gitu ya. Aku lihat di sini kayak butuh waktu, karena di sini kamu pengen tahu sejelas-jelasnya sebenarnya apa yang terjadi ya, apa yang dia sembunyikan, siapa pihak ketiga di antara kalian itu, kemudian apa yang dia lakukan gitu ya.
agar lebih jelas. Jadi biar lebih enak gitu loh meyakinkan diri tuh kalau aku harus pergi, aku harus berpisah dengannya gitu ya. Jadi seolah-olah tidak memaksakan diri atau memaksakan kehendak diri sendiri gitu. Nah, setelah semuanya kebongkar, baru di sini kamu berani untuk melangkah pergi ya, berani untuk meninggalkan dia. Aku lihat memang kamu berdealing dengan seseorang yang punya gaya hidup yang hedon, atau bisa dibilang tuh pendapatan dia tidak mencukupi dalam pengeluaran dia. Jadi pengeluaran dia itu lebih besar gitu ya. Dan aku lihat juga ternyata mungkin selama ini tuh ada yang dia ingini, atau ada yang pengen dia beli, ada yang pengen dia miliki. Tapi sayangnya keadaan keuangan dia itu nggak mencukupi gitu loh ya. Karena kalau aku lihat keuangan dia itu ya itu tadi, pendapatannya pas-pasan tapi pengeluarannya berlebihan seperti itu, sehingga ada yang sampai berani berhutang ya, cukup besar aku lihat hutangnya, sehingga ya saat ini dia terlilit hutang. Dia bingung harus membayar hutangnya dengan cara apa gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia benar-benar yang fokusnya itu di kerja gitu, sehingga tidak bisa menyeimbangkan antara waktu dia dengan pasangannya atau kamu seperti itu selama ini ya. Kemudian aku melihat di sini tuh apa ya, dia juga ternyata punya tanggung jawab pribadi ya, entah dia ini harus membiayai orang tuanya, atau dia harus membiayai adik-adiknya sekolah, atau ya memang dia tulang punggung keluarga, sehingga aku lihat ini pengeluaran dia tuh banyak kayak gitu. Jadi dia menjadi pikiran dia gitu, gimana caranya untuk memenuhi kebutuhan dia pribadi, memenuhi kebutuhan keluarga gitu ya. Dan juga gimana caranya mendapatkan sesuatu yang dia inginkan itu, seperti itu. Sehingga ya fokus dia ya nggak terbagi-bagi fokus dia, apalagi di sini kan prioritas dia adalah uang ya, prioritas dia adalah uang, sehingga ya kerja jadi nggak bisa gitu membagi waktunya dengan kamu gitu. Karena ya itu tadi ya aku bilang, pendapatan dia lebih kecil dibandingkan pengeluaran dia. Oke, Ten of Swords. Oke, ditambah lagi dengan Ten of Swords ya, berarti memang kamu dengan dia sudah bercerai, sudah berpisah ya. Bahkan perpisahan ini juga aku lihat ternyata tidak dengan cara baik-baik ya. Ada kebencian, ada amarah, ada rasa kesal yang masih terpendam ya, belum tertuntaskan di antara kalian gitu. Karena mungkin masih ada masalah yang selama ini dipendam-pendam aja, nggak diselesaikan, sehingga masih ada rasa kesal seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini perpisahan kalian ini juga terjadi ya karena adanya ketidaksetiaan atau pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang di antara kalian di sini, kamu atau dia ya. Dan juga aku lihat di sini ternyata dia orang yang terlalu dramatis ya, dia selalu berlomba-lomba mencari perhatian kamu atau bertindak sebagai seorang korban dalam hubungan kalian ya. Terus itu juga aku lihat di sini kamu udah paham banget sama orang ini, taktik, perilaku, tindakan dia orang yang penuh dengan intrik ya. Dan aku lihat juga dia orang yang selalu tidak pernah bisa berubah ya. Mungkin di sini dia selalu berulang kali selingkuhin kamu, udah dimaafin, udah diberikan kesempatan, tapi masih aja selingkuh lagi gitu terus aku lihat di sini ya. Kemudian aku lihat salah satu di antara kalian memang ada yang ambisius banget sih ya, untuk biar hubungan ini tuh bisa langgeng ya, sehingga melakukan segala banyak cara untuk bisa bersama gitu. Hanya saja keambisiusan ini tuh jadi kayak justru malah terlalu over protective gitu. Jadi tidak sabaran, sehingga di sini aku lihat memang semesta yang bekerja di hubungan kalian ya. Sebenarnya keoptimisan, ambisius itu boleh dalam sehari-hari, tapi juga harus diingat bahwa harus dibarengi dengan kesabaran. Makanya di sini kalian diuji dengan kesabaran ya. Jadi hubungannya ya gini, hancur, diuji dengan
adanya pihak ketiga, kemudian belum lagi dengan materi, ya dengan waktu, seperti itu. Aku lihat di sini. Jadi hubungannya berakhir ya untuk saat ini. Oke, kalau aku lihat di sini kayaknya entah ini kamu atau dia atau memang kalian berdua nampaknya masih lagi fokus banget dengan pekerjaan. Ada pekerjaan yang memang saat ini lagi apa ya? Kayak kalian tuh kayak dikejar-kejar sama pekerjaan gitu ya, lagi sibuk-sibuknya gitu. Ada pekerjaan yang memang belum tuntas karena mungkin kalian sering menunda-nunda pekerjaan kalian, seperti itu ya. Entah ini kamu atau dia, atau memang kalian berdua. Terus itu kayak kurang semangat aja gitu ya. Bahkan mungkin dalam karir kalian atau dalam pekerjaan kalian, dalam semangatnya juga mungkin ada kemunduran, sehingga aku lihat lagi kayak nggak stabil secara karir ataupun keuangan. Terus itu juga aku melihat di sini hubungan tampak sangat monoton selama ini ya, karena kurang adanya perkembangan ya, kurang adanya effort untuk mengembangkan hubungan kalian. Terus itu juga aku lihat ternyata kalian lebih memprioritaskan rutinitas kalian sehari-hari ya, mungkin dengan pekerjaan ya, dengan teman-teman gitu ya, dibandingkan dengan pasangan, seperti itu. Jadi kalau aku lihat mungkin memang kalian berdua ini tidak bekerja cukup keras untuk membuat hubungan kalian bisa berkembang ya, dan kurang adanya waktu untuk bisa dihabiskan bersama ya, kurang ada quality time di antara kalian karena kalian terlalu sibuk dengan pekerjaan, uang, atau masalah lainnya, sehingga ya membuat kalian ngerasa kesal juga sih dengan lambatnya koneksi di antara kalian berdua selama ini. Apalagi di sini kalaupun ada effort di hubungan ini kayak nggak efektif karena mungkin sebelah pihak aja yang effort, yang sebelah pihaknya mah cuek, seperti itu, lebih memprioritaskan hal lain, seperti itu. Jadi kalau aku lihat memang kalian perlu untuk berhenti atau berhenti sejenak lah ya, berhenti atau jeda dulu dalam hubungan ini, kemudian evaluasi ulang sepenuhnya sebenarnya apa sih yang perlu kalian tentukan arah hidup kalian ini, mau cinta-cintaan dulu atau karir dulu atau masalah pribadinya dulu gitu loh. Jangan semua mau diambil ketika karir dan keuangan belum stabil, udah sibuk mau cari pasangan, akhirnya keteteran semua gitu ya, akhirnya melukai, akhirnya menyakiti, seperti itu kalau aku lihat di sini ya. Jadi kalau aku lihat kemungkinan masih sampai sekarang tuh ya fokusnya masih di situ, karir, uang, pencapaian, kesuksesan, kestabilan hidup, seperti itu. Nah, soalnya aku lihat di sini kalian fokusnya di sini, tapi masih ada harapan atau keinginan untuk tetap terkoneksi atau tetap bersama gitu loh. Masih suka menghayal, masih suka mengharapkan untuk bisa selalu terhubung, terjalin gitu loh. Ya, bahkan kalau misalkan saat ini kalian sudah berpisah pun masih ada keinginan dari kedua belah pihak, atau kamu atau dia di sini masih mau untuk rekonsiliasi lagi atau datang lagi gitu. Ya, atau memang kalian berdua sama-sama pengen untuk datang kembali, untuk bersatu kembali. Oke, kalau aku lihat sih ya, dia ini juga masih tetap optimis dengan hubungan kalian ya. Dia masih tetap optimis bahwa suatu saat nanti kalian bisa bersama kembali, atau kalaupun memang tidak bersama ya pasti ada cinta yang lebih baik yang akan datang untuk kalian berdua gitu ya. Dia masih optimis, dan aku lihat juga kamu juga optimis, tapi kalau aku lihat sih kamu lebih optimisnya ke ya pasti ada lah suatu saat nanti, entah siapa gitu ya kalau aku lihat sini. Kalau aku melihat dari sisi dia sih ya, dia ini memang masih menganggap kamu the one, masih menganggap kamu satu-satunya yang dia inginkan, yang dia miliki. Bahkan aku melihat masih kuat banget energinya, dia ini sering banget berdoa di ibadahnya ya, di setiap waktu gitu, berdoa meminta untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu, bahkan mengafirmasi, memvisualisasikan, memanifestasikan kalian untuk bisa bersama kembali, seperti itu. Itu karena dia masih di sini menginginkan kamu, masih ingin bersatu, masih punya keoptimisan bahwa kalian bisa bersama ya. Cuman sayangnya saat ini udah berpisah hubungannya kamu dengan dia, seperti itu ya. Jadi inilah orang yang atau mantan yang ingin kembali lagi ke kamu ya. Dulu dia ya pernah melukai kamu
Bahkan sekarang masih ada rasa kesal ya yang kamu miliki terhadap dia. Seperti itu ya. Oke, kalau aku lihat memang penghambatnya salah satunya adalah tentang kestabilan keuangan karena terlalu sibuk dengan karir, keuangan atau masalah pribadi juga. Kemudian juga mungkin karena ada orang baru di sini ya. Sehingga ya aku lihat sebenarnya dia juga ada loh pergerakannya. Ya dia ini ada loh pergerakannya menuju ke kamu, cuman memang lambat dan mungkin sangat kecil gitu pergerakannya, sehingga seolah-olah kamu kayak ngelihat dia nggak melakukan apapun, padahal ada. Hanya saja itu lambat dan kecil sekali pergerakannya. Ya mungkin baru stalking gitu ya, baru mantau-mantau, atau mungkin baru merencanakan sesuatu, lihat situasinya dulu gitu, atau gimana caranya berkomunikasi dengan kamu nantinya ketika awal-awal mulai berkomunikasi lagi, kayak gitu ya. Ada sebenarnya tapi sangat lambat ya, sangat lambat seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Pisces dan ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini ada bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada April, Mei, Desember, Januari, Oktober, Agustus, Februari, Juli, Maret, September. Kemudian ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 7, 25, 29, 19, 17, 21, 27, 16, 13, 26, 9, 6, 12, 23, 24, 14, 5, 28, 8, 18, 15, 11, 10, 4, 3, dan 31. Kemudian shio-nya bisa shio-nya kamu atau shio-nya dia, silakan disituasikan saja. Ada shio ular, shio naga, shio kelinci, shio kerbau, shio babi, shio anjing, shio monyet, shio tikus, shio macan, dan shio kambing. Alfabetnya di sini apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, inisial nama kah, apalagi nama panggilan, nama lengkap, atau mungkin tempat tinggal atau apapun ya. Q, N, H, F, G, I, D, Z, C, U, V, O, M, A, E, L, P, K, S, J, T, W, R, dan X. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.